Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Kita sharing kembali tentang simulasi implementasi intervensi pemberdayaan masyarakat ya. Kita akan bahas lebih detail bagaimana simulasi implementasi intervensi pada pemberdayaan masyarakat ini ya. Jadi simulasi implementasi intervensi pemberdayaan masyarakat adalah suatu metode pembelajaran inovatif yang memanfaatkan skenario tiruan untuk mempraktekkan langkah-langkah program pemberdayaan. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah memberikan pendalaman praktis tanpa resiko nyata, memungkinkan peserta menguji strategi yang akan dilakukan, kemudian mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan solusi dalam lingkungan yang terkendali. Nah, hal ini adalah pendekatan penting untuk meningkatkan kapasitas praktisi dan mahasiswa dalam bidang pemberdayaan masyarakat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa konsep dasar simulasi intervensi pemberdayaan? Nah, dimulai kita dari definisi dan tujuan. Simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang mereplikasi situasi yang nyata ya, untuk mempraktekkan implementasi intervensi pada suatu pemberdayaan, program pemberdayaan. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk memberikan pengalaman praktis tanpa risiko. Kemudian kita akan menguji strategi ya, yang kita punya tentunya, yang akan diterapkan. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi tantangan dan meningkatkan keterampilan peserta dalam merancang serta melaksanakan intervensi tersebut. Nah, prinsip-prinsip utama ya. Jadi yang jelas harus realistis ya. Skenario harus mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Kemudian berikutnya interaktif. Jadi peserta harus terlibat aktif dalam setiap tahapan ya. Kemudian berikutnya adalah prinsipnya partisipatif. Semua pihak didorong untuk berkontribusi. Selanjutnya prinsipnya adalah berorientasi pembelajaran. Jadi fokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan. Jadi melalui penerapan prinsip-prinsip ini, simulasi tidak hanya menjadi alat pelatihan, tetapi juga menjadi platform ya untuk inovasi dan pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi para agen perubahan di masyarakat. Ya, jadi itu hal-hal yang berhubungan dengan konsep dasar simulasi intervensi pemberdayaan pada masyarakat. Nah, berikutnya adalah tahapan penting dalam simulasi implementasi. Ya, dimulai dari perencanaan awal. Kita harus menentukan tujuan dan sasaran harus juga jelas untuk simulasi ini. Kemudian mengembangkan skenario yang relevan dengan konteks ya pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa skenario tersebut harus menantang dan mendidik ya, agar nantinya semua itu mendapatkan hasil yang optimal. Nantinya harus benar-benar kita rencanakan dengan baik. Kemudian tahapan berikutnya adalah persiapan materi. Jadi menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk termasuk ya studi kasus ataupun peran yang akan dimainkan. Jadi melatih fasilitatornya dan peserta agar
bisa memahami tugas dan peran masing-masing dalam simulasi yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan ataupun tahapan pelaksanaan sesuai dengan skenarionya. Jadi melaksanakan simulasi berdasarkan skenario yang telah dirancang. Fasilitator memantau proses simulasi dan memberikan umpan balik konstruktif secara berkala untuk memandu proses pembelajaran nantinya. Berikutnya adalah kita melakukan evaluasi komprehensif. Jadi mengevaluasi hasil simulasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Jadi memberikan rekomendasi perbaikan untuk simulasi selanjutnya ya, atau aplikasi di lapangan, kemudian menyoroti pelajaran kunci yang diperoleh. Nah, setiap tahapan dirancang untuk memaksimalkan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta untuk tidak hanya memahami teori tetapi juga mengaplikasikannya dalam konteks yang realistis tentunya ya. Kemudian kita akan coba mendetailkan tentang teknik dan alat pendukung simulasi ini. Tekniknya, teknik simulasi ini yang pertama itu adalah role play atau bermain peran. Jadi peserta memerankan karakter atau pihak terkait dalam skenario yang telah dibuat. Kemudian studi kasus ya, dalam hal ini menganalisis situasi nyata atau hipotesis untuk mengembangkan suatu solusi. Kemudian diskusi kelompok, jadi membahas tantangan dan solusi secara kolaboratif. Kemudian alat simulasi ya. Skenario simulasi, naskah atau panduan detail untuk pelaksanaan. Kemudian lembar observasi, ya, alat untuk mencatat perilaku dan interaksi peserta nantinya. Kemudian alat evaluasi partisipatif, ya, kuesioner misalnya, atau rubrik yang melibatkan peserta dalam penilaian. Kemudian pendekatan partisipatif, ya, jadi melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan simulasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, hal ini bisa atau dapat memastikan relevansi kepemilikan dan memaksimalkan hasil proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi kombinasi antara teknik dan alat ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan memungkinkan peserta mengembangkan keterampilan kritis dan pemecahan masalah dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah, ya, kita akan bahas tentang tantangan dalam mengembangkan simulasi realistis. Jadi yang pertama itu berhubungan dengan keterbatasan sumber daya. Seringkali ada kendala dalam hal anggaran misalnya, ya, termasuk fasilitas dan waktu yang tersedia untuk mengembangkan dan melaksanakan simulasi yang berkualitas tinggi. Nah, hal ini memerlukan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Berikutnya adalah skenario yang realistis. Jadi menciptakan skenario yang cukup kompleks, ya, dan realistis agar benar-benar mereplikasi situasi di lapangan adalah tantangan yang besar. Skenario harus mencakup berbagai dinamika sosial dan masalah yang mungkin muncul. Kemudian berikutnya adalah tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi. Memastikan tingkat partisipasi aktif dari semua peserta bisa menjadi sulit nantinya, ya. Motivasi dan komitmen peserta sangat penting untuk keberhasilan suatu simulasi intervensi ini. Nah, mengatasi tantangan-tantangan, ya, ini akan membutuhkan perencanaan yang matang, kemudian pendekatan yang fleksibel dan komitmen kuat dari penyelenggara serta
peserta untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Jadi itu beberapa hal tantangan yang mungkin kita temui ya di dalam melakukan suatu simulasi. Nah, sementara peluang ya untuk peningkatan interaktivitas simulasi ini dimulai dari kita harus bisa memanfaatkan teknologi ya. Misalnya mengintegrasikan teknologi seperti realitas virtual atau VR ya, atau virtual realitas VR ya. Jadi atau juga bisa juga menggunakan augmented reality ya, AR, atau platform simulasi daring dapat meningkatkan interaktivitas dan imersi suatu peserta ya. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi dengan lembaga ya, jadi membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, pusat pelatihan atau NGO ya, dapat membuka akses ke sumber daya, keahlian dan kasus nyata. Kemudian pengembangan skenario ya, jadi membuat skenario berdasarkan studi kasus nyata yang sukses atau gagal dapat memberikan pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan. Kemudian berikutnya adalah akreditasi program. Jadi mengejar akreditasi atau sertifikasi untuk program simulasi dapat meningkatkan kredibilitas dan menarik lebih banyak peserta. Dengan merangkul peluang-peluang ini ya, simulasi implementasi pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih efektif, menarik dan relevan dalam menjaga atau menjawab kebutuhan praktisi di lapangan. Kemudian berikutnya ya, manfaat utama simulasi bagi peserta ya. Jadi terjadi peningkatan keterampilan tentunya dengan mengasah kemampuan perencanaan, kemudian mengasah juga di dalam pelaksanaan dan evaluasi intervensi. Ini semua akan dapat meningkatkan keterampilan peserta. Kemudian pengidentifikasian tantangan ya, jadi mengenali hambatan potensial dan mengembangkan strategi mitigasi. Kemudian pengembangan solusi inovatif, jadi mendorong pemikiran kreatif ya untuk mengatasi masalah yang kompleks yang mungkin terjadi di masyarakat di mana tempat kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pengalaman tanpa resiko, jadi mempraktikkan teori dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Nah, jadi manfaat ini bisa menjadikan simulasi sebagai komponen tak terpisahkan dari kurikulum pelatihan bagi calon praktisi pemberdayaan masyarakat. Nah, berikutnya ya, arah masa depan simulasi suatu pemberdayaan. Yang pertama ya, integrasi teknologi ya, boleh dimulai dari pemanfaatan AI, artificial intelligence ya, dan VR ya, virtual reality ya, untuk skenario yang lebih dinamis dan realistis ya. Yang kedua, modul spesifik ya. Pengembangan modul simulasi yang disesuaikan untuk sektor spesifik, misalnya kesehatan ya, yang kita perlukan bersama, kemudian lingkungan, dan selanjutnya bisa juga ekonomi, yang semuanya sangat diperlukan ya di masyarakat tentunya. Kemudian yang ketiga, jaringan global. Jadi kita harus bisa membangun platform kolaborasi internasional untuk berbagi skenario dan praktek yang terbaik ya, praktek terbaik ya, best practice yang mungkin bisa dikembangkan di daerah Anda masing-masing.
Jadi masa depan simulasi dalam pemberdayaan masyarakat ini akan menjanjikan ya pengalaman belajar yang lebih mendalam, adaptif, dan relevan dengan tantangan sosial yang terus berkembang di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Nanti kita sharing kembali di lain waktu ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi kita semua tentunya ya. Kita akhiri, nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.